sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa hari lagi kita akan menyambut tamu yang agung, tamu yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selaku hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan bagaimana kita menyambut tamu tersebut dengan sebaik mungkin. Karena sesungguhnya siapakah orang yang berhak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Siapakah orang yang berhak mendapatkan keutamaan bulan Ramadan? Yaitu orang-orang yang sudah mempersiapkan bagaimana ketika ia menyambut tamu agung, bulan yang mulia, syahrul Quran, syahrul tarbiyah, syahrul ibadah, syahrul saum. Jadi sangat banyak sekali nama bulan Ramadan tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dari keberkahan bulan Ramadan yang kita lalui. Apa itu makna dari Ramadan? Ada yang tahu, Ibu? Apa arti Ramadan? Apa arti Ramadan, Ibu? Menahan lapar. Ramadan itu pengertian itu pengertian siam, yaitu menahan lapar dan haus dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Apa itu Ramadan? Yang pertama maknanya dari lisyiddati Ramadan. Apa itu lisyiddati Ramadan? Bulan yang sangat panas. Maka biasanya kalau bulan Ramadan itu masuk musim panas ya Ibu ya. Ibu yang di Hong Kong gimana? Benar musim panas Ibu kalau bulan puasa? Mulai musim panas. Sekarang mau menjelang winter di Hong Kong. Ya. Hampir. Ya, biasanya bulan Ramadan itu lisyiddati Ramadan. Adalah bulan yang sangat panas, membakar. Maka biasanya ini salah satu ujian bagi orang yang berpuasa. Ketika masuknya bulan puasa, biasa kalau musim panas, waktunya lebih lama paginya Ibu ya. Siangnya lebih lama dibandingkan malamnya. Benar Ibu? Ya. Karena saya pernah ngerasakan juga waktu di Mesir, waktu di Hong Kong bulan puasa sampai 17 dan 18 jam Ibu ya. Itu salah satu ujian kita. Apalagi kalau di Hong Kong seakan-akan kita seperti orang asing. Yang lainnya semua kita lihat di jalan-jalan pada makan. Kita nggak makan. Jadi suasana Ramadan tuh nggak seperti di Indonesia Bu ya. Ada takbiran, ada tarawih, semua orang pada ke masjid. Tapi kalau di sana suasananya kayak suasana biasa saja. Yang hanya berubah musim panasnya saja. Kalau di Hong Kong. Maka mudah-mudahan itu yang pertama makna dari Ramadan di syiddati Ramadan. Yaitu musim panas. Artinya membakar. Kemudian Ramadan itu adalah menghapuskan, selain membakar tadi pengertian ulama adalah membakar dari segala dosa-dosa kita yang selama ini kita kerjakan. Maka kalau salah satu keutamaan ditanya apa itu keutamaan dari bulan Ramadan
adalah membakar atau menghilangkan dosa-dosa kita seakan-akan kita seperti bayi baru dilahirkan. Maka ibu-ibu, ada beberapa hadis ini yang saya tampilkan ibu-ibu. Salah satu persiapan kita bagaimana kita ingin menyambut bulan Ramadan. Sudah ada tampak di layar ibu? Sudah. Ya. Yang pertama hadis Sahih Al-Bukhari nomor hadis 3220. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Haddatsana Muhammad bin Muqatil, akhbarana Abdullah, akhbarana Yunus, Aniz Zuhri qala, haddatsani Ubaidullah bin Abdillah, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi minar riji al mursalah. Wa an Abdillah haddatsana Ma'mar bihadzal isnad nahwa wa rawa Abu Hurairah wa Fatimah radhiyallahu anhuma anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Jibril kana yu'ariduhu al-Qur'an. Muhammad bin Muqatil telah menceritakan kepada kami. Abdullah menggambarkan kepada kami. Yunus mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, beliau berkata, Ubaidullah bin Abdullah menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Jadi Rasulullah itu salah satu sifatnya dermawan. Suka berbagi. Kapan suka berbaginya? Ketika berada di luar bulan Ramadan. Nah, begitu masuknya bulan Ramadan dan beliau adalah orang yang paling dermawan pada bulan Ramadan ketika Jibril menemui beliau. Jadi ketika beliau masuk bulan Ramadan, kedermawanan beliau, saling berbagi beliau itu lebih kuat lagi diumpamakan seperti angin yang bertiup kencang. Jadi kebaikan beliau dikatakan kebaikan daripada angin yang bertiup kencang. Jadi memberikan sesuatu itu lebih kencang seperti angin yang sebelumnya berhembus lebih kencang dibandingkan sebelumnya. Maka itulah ibu-ibu salah satu keutamaan dari Ramadan. Kita bagaimana ditanamkan sifat berbagi dalam kehidupan kita. Karena nama lain dari bulan Ramadan itu adalah Syahrut Tarbiyah. Apa itu Syahrut Tarbiyah? Bulan pendidikan, bulan pembelajaran. Madrasah juga sebagai sekolah bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Nah, biasanya dengan pendidikan yang akan kita capai kalau di sekolah-sekolah, di universitas, paling tidak seorang pelajar itu dituntut agar memiliki 3 kecerdasan. Kecerdasan apa saja? Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional. Kecerdasan apa satu lagi, Bu? Ada yang tahu? Emosional. Ada berapa, Ibu? 3. Intelektual, apa lagi, Bu? Emosional. Emosional. Apa lagi satu lagi, Bu? Kecerdasan. Kecerdasan intelektual, emosional kok si Cina. Kecerdasan intelektual, emosional, spiritual. Iya. Nah, yang pertama, biasa kan kalau orang sekolah itu bukan sekedar berharap muridnya jadi yang cerdas saja, tapi bagaimana dia bisa mengendalikan emosinya, tidak sombong, tidak merasa paling hebat.
Kemudian seorang yang belajar itu bukan dituntut dia pintar saja, bisa mengendalikan dirinya, tapi bagaimana juga seorang yang belajar itu menambahkan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikatakan seorang pelajar yang sukses itu bukan semakin tinggi ilmunya, dia dikatakan sukses. Tapi yang dikatakan seorang pelajar yang berhasil itu ketika Allah tambahkan ilmunya, semakin dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dikatakan perbedaan antara ilmu dengan pengetahuan. Jadi kalau pengetahuan itu sekedar tahu, tapi kalau yang dikatakan ilmu, kata Quran, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Jadi siapakah yang dikatakan ulama itu? Yaitu orang yang ketika diberikan pemahaman oleh Allah, orang itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ulama. Maka ibu-ibu, kalau kita lihat di sekolah-sekolah seluruh pendidikan itu berharap murid-murid bagi seorang pelajar bisa mendapatkan kecerdasan 3 tersebut. Dan ketika masuknya bulan Ramadan, bagi kita yang mungkin sudah tidak di sekolah lagi, tidak di universitas lagi, kita tetap bisa masih belajar. Di mana kita ditempa untuk 11 bulan berikutnya, menempah diri kita agar menjadi hamba yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akhir dari puasa itu apa yang kita harapkan? Goal akhirnya, nilai yang harus kita dapatkan adalah la'allakum tattaqun. Maka tadi saya katakan kecerdasan terbagi kepada 3. Karena bulan Ramadan adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Maka yang pertama kecerdasan intelektual. Ketika hadirnya bulan Ramadan, banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita dapatkan untuk menambah ilmu. Apalagi setelah corona ini, orang belajar online itu sudah biasa, Ibu ya, tidak asing lagi, Bu ya. Kira-kira Ibu merasa asing nggak sekarang belajar online? Tidak. Enggak ya, Bu ya. Mungkin kalau dulu-dulu rasanya asing, kalau nggak ketemu guru langsung rasanya nggak nyaman ya, Bu ya. Ya. Tapi dengan adanya COVID itu, Bu, menjadi pembelajaran dan merubah sistem kehidupan kita, sehingga ilmu itu kita bisa dapatkan dimanapun dan kapanpun dengan media yang ada sekarang. Jadi saya dulu mungkin ketika mengajar nggak ketemu murid langsung, yang diajar rasanya nggak nyaman, kayak ngomong sendiri depan layar. Tapi dengan keterbiasaan setiap hari dilakukan, seakan-akan audiensnya atau murid yang kita ajar ada di depan kita rasanya. Nah, ini salah satu hikmah dari corona yang kita dapatkan. Maka ketika masuk ya bulan Ramadan, banyak pengajian, banyak majelis ilmu. Dan bagaimana ketika masuknya bulan Ramadan kita tingkatkan kualitas diri kita agar kita bisa mendapatkan berbagai macam ilmu ketika masuknya bulan Ramadan. Pengajian, baca Quran, tadarus, dan itu ketika bulan Ramadan semakin hidup. Yang kedua, kecerdasan emosional. Bagaimana kita menahan amarah, bagaimana ketika masuknya bulan Ramadan ditanamkan kepekaan diri kita terhadap orang. Bagaimana salah satunya mungkin ada selama ini orang yang mampu kaya raya. Apapun yang dia mau dia bisa beli, apapun yang dia mau dia bisa makan. Tapi ketika hadirnya bulan Ramadan harus ditahan. Yang mungkin biasanya siang makan steak, makan burger, makan KFC, makan yang enak-enak semuanya dimakan. Tapi hadirnya bulan Ramadan ketika terbit fajar hingga terbenam matahari semuanya harus ditahan. Kapan boleh makannya? Malam hari. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari situ? Agar kita juga bisa merasakan bagaimana orang-orang di luar sana yang mungkin sulit dari segi ekonomi, kita juga bisa merasakan bahwa itulah yang mereka rasakan. Mungkin satu hari hanya makan sekali. Atau mungkin 1 hari, 2 hari digabung jadi 1 hari. Sehingga kita merasakan, oh begini rasanya lapar. Itu salah satu kecerdasan emosional, menanam sisi-sisi kepekaan yang ada dalam diri kita. Sehingga bagi orang yang lebih rizkinya, bisa merasakan bagaimana orang yang kurang kita dengan cara berbagi. Maka inilah salah satu kebiasaan baginda Rasulullah SAW. Kalau sebelum Ramadan, beliau itu terkenal orang yang paling dermawan. Tapi ketika hadirnya bulan Ramadan, ketika bertemu dengan malaikat Jibril menemui beliau,
Maka kedermawanan beliau diumpamakan seperti angin yang bertiup lebih kencang. Bahwa apa? Semangat untuk berbaginya itu lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan yang sebelumnya. Kenapa? Karena salah satu keutamaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, contoh saja bersedekah membagi orang yang berbuka puasa. Maka orang tersebut mendapatkan keutamaan sebagaimana orang tersebut berpuasa tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Bayangkan ibu-ibu cuma ngasih buka puasa seteguk air, pahala orang itu yang berpuasa sempurna ibu dapatkan tanpa terkurang sedikit pun. Jadi ini salah satu kenapa kita disuruh saling berbagi. Kemudian di hadis berikutnya, dan Jibril biasa menemui beliau di setiap malam bulan Ramadan untuk mengajari beliau Al-Quran. Ini salah satu juga kebiasaan baginda Rasulullah ketika hadirnya bulan Ramadan, bagaimana beliau mendengarkan bacaan Al-Quran beliau kepada guru. Jadi bulan Ramadan itu dikatakan likulli syai'in rabi' wa rabi'ul Qur'an fi syahri Ramadan. Setiap sesuatu itu ada musimnya. Jadi kalau ditanya kapan sebenarnya musimnya Al-Quran, fi syahri Ramadan, yaitu pada bulan Ramadan. Jadi kalau ada orang yang bertemu bulan Ramadan, tidak tergerak hatinya untuk mendalami Quran, untuk membaca Quran, maka sesungguhnya dia tidak menemukan musim di bulan tersebut. Ibarat orang ada musim rambutan selama 2 bulan atau musim durian 1 bulan, banyak durian dijual di jalan-jalan, tapi kita nggak sempat menikmatinya karena saking sibuknya. Nunggunya kapan? Nunggu tahun depan. Itu pun kalau kita masih hidup lagi. Kalau kita nggak hidup lagi, kita tidak bisa mencicipi musim buah tersebut. Begitulah juga Ramadan. Maka apa yang kita harapkan ketika hadirnya bulan Ramadan bukan sekedar mengejar khatam saja, tapi bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik untuk belajar Al-Quran. Bagaimana dari setiap tahun Ramadan yang kita lalui harus ada peningkatan dari segi kualitas bacaan Al-Qurannya. Jangan sekedar tahun ini khatam sekali bacaannya gitu. Tahun besok khatam lagi bacanya masih sama seperti itu. Kan sekarang kita sudah ada program belajar Quran. Ibu-ibu termasuk bagian yang belajar Quran pagi dengan saya juga Ibu ya? Ya Ustaz, semua Ustaz. Insya Allah berarti minggu depan kita ketemu ya Bu ya? Ya Ustaz, alhamdulillah. Insya Allah minggu depan saya sudah di KL, jadi mungkin mengajarnya saya dari Kuala Lumpur insya Allah minggu depan. Alhamdulillah. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa bersilaturahmi ke Hong Kong langsung mengajar ibu-ibu insya Allah. Amin, amin ya Allah. Ya. Kemudian maka Rasulullah SAW ketika ditemui oleh Jibril benar-benar lebih dermawan dalam memberikan kebaikan daripada angin yang bertiup kencang. Jadi kalau ada angin yang bertiup kencang, kecepatan baginda Rasulullah dalam hal kebaikan jauh lebih kencang dibandingkan angin tersebut. Dari Abdullah, Ma'mar menceritakan kepada kami melalui sanad ini semisal hadis tersebut. Abu Hurairah dan Fatimah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Jibril dahulu biasa membaca Al-Quran. Nah, jadi bahwa Jibril dahulu biasa memeriksa bacaan Al-Quran Nabi. Jadi termasuk ketika masuknya bulan Ramadan itu kebiasaan Nabi untuk mencekkan bacaan Al-Qurannya kepada baginda Rasulullah. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang terbaik untuk belajar Al-Quran. Jadi bukan sekedar mengejar hatamnya, tapi bagaimana ada perubahan setelah selesainya Ramadan. Kemudian, ini salah satu hadisnya. Jadi tadi kan kecerdasan emosional. Kemudian kecerdasan spiritual. Maka bulan Ramadan itu juga bagaimana kita disuruh membaca Quran, disuruh tarawih, disuruh qiyamul lail. Jadi lengkap semuanya ketika bulan Ramadan itu. Kita bisa dapatkan kecerdasan spiritual. Kita bisa dapatkan kecerdasan emosional. Kalau ada orang yang marah kita jawabnya puasa. Oh saya nggak bisa emosi, saya lagi puasa, tertahan. Emosi kita terkendali. Hawa nafsu seseorang juga itu bisa terkendali. Mungkin orang yang biasa berbuat jahat ketika bulan Ramadan dia bisa agak insaf. Tapi setelah itu dia balik lagi. Nah, jadi ada remnya sebenarnya bulan Ramadan itu. Kemudian kecerdasan
intelektual kita bisa dapatkan. Maka ini salah satu keutamaan dari bulan Ramadan. Kemudian apalagi hadis yang berkaitan dengan bulan Ramadan? Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3451. Doa menjelang Ramadan sebagai berikut. Ini masih ada beberapa hari lagi bisa kita baca mungkin setelah sholat. Jadi kebiasaan Nabi sebelum hadir ya bulan Ramadan beliau membaca doa. Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Ini boleh kita baca. Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbuka wa rabbukallah. Ya Allah, mohon hadirkan awal Ramadan kepada kami. Maksudnya apa? Ya Allah, sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Kita sudah melewati 2 tahun COVID. Kita sudah melewati mungkin ini tahun ketiga ya Bu ya sekarang ya. 2019 waktu itu Ibu ya. Atau 2020? 20 ya? 20. 19 kan 19 COVID-19 pertama. Aduh, kok. Awal ditutupnya lockdown itu 2020 kalau tidak salah. 2020, 2021, 2022, 2023. Sudah hampir 4 tahun nih Bu. Nah, sudah hampir 4 tahun kita lihat bagaimana banyak saudara-saudara kita ibu-ibu. Ada yang Allah panggil sudah di Ramadan mungkin di tahun 2020 kena COVID. Ada yang di 2021, ada yang di 2022. Yang dahulunya kita masih bisa bersama-sama dengan mereka, tapi Ramadan 2023 sekarang kita tidak bisa bersama lagi bersama mereka. Maka apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahumma ahlilhu alaina. Ya Allah, mohon hadirkan awal Ramadan kepada kami atau sampaikan bulan Ramadan kepada kami. Karena sesungguhnya orang yang berada di dalam kubur itu ibu-ibu meminta kepada Allah agar dihidupkan lagi kembali ke dunia agar dia bisa merasakan keutamaan bulan Ramadan. Apa keutamaan salah satunya? Ketika amalan kita diterima, Allah hapuskan dosa-dosa kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Kalau dilihat ibu-ibu, Ramadan itu dari segi susunan bulan Arab, dia susunan keberapa ibu? Ramadan itu susunan bulan keberapa ibu? Coba diurut. Bulan pertama bulan apa ibu? Muharram. Bulan kedua? Hah? Bulan kedua? Safar. Bulan ketiga? Maulid. Bulan ketiga? Maulid. Ah, Maulid itu bukan bulan ibu. Rabiul Awal. Iya. Muharram, kita jangan hafal Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Itu bulannya orang Masehi, Bu ya. Kita Hijriah, harusnya kita hafal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi Ramadan bulan berapa Ibu? Ini bulan tadi 5, berarti ditambah 4 lagi Bu ya. Berarti bulan keberapa? 9. Biasa bayi yang berada di kandungan ibunya berapa bulan Ibu? 9 bulan. Nah itulah kenapa susunan bulan Ramadan itu salah satunya di bulan ke-9. Karena diumpamakan seorang bayi yang berada di kandungan ibunya beradanya 9 bulan. Maka ketika lahir bayi tersebut tanpa membawa dosa sekalipun ke muka bumi ini. Maka itulah salah satu keutamaan bulan Ramadan. Orang yang diterima amal ibadahnya, puasanya, tilawah Al-Qur'annya, tarawihnya, sodakohnya, zakatnya. Maka dia diumpamakan seperti seorang bayi yang baru dilahirkan ke muka bumi ini. Maka inilah kenapa orang-orang yang berada di dalam kubur itu minta hidup kembali, Bu? Mereka ingin mendapatkan pengampunan dosa
agar mereka seperti bayi lagi yang baru dilahirkan. Maka ibu-ibu, Allah masih berikan kita kesempatan nih. Berapa hari lagi kita bertemu bulan Ramadan. Maksimalkan Ramadan kita di tahun ini. Karena tidak ada jaminan kita akan bisa bertemu di bulan Ramadan berikutnya. Maka ada doa yang biasa kita baca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi umur kami pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami sampai bulan Ramadan. Nah, di hadis yang kita tampilkan ini, Bu, sama juga doanya. Allahumma ahlilhu alaina bil yumni. Ya Allah, mohon hadirkan awal Ramadan kepada kami, sampaikan kami usia kami, diri kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan bil yumni wal imani, dengan penuh ketentraman dan penuh kekuatan iman. Jadi bagaimana ketika menyambut bulan Ramadan dengan kedamaian, dengan gembira, dengan kekuatan iman. Karena kalau orang yang imannya lemah, masuknya bulan Ramadan gak ada efeknya bagi dirinya. Dia tetap nongkrong di warung kopi, dia tetap merokok. Ini makanya ketika bulan puasa Allah manggilnya bukan wahai orang-orang Islam, tidak. Bagaimana bunyi ayatnya Ibu? Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi terkadang ada orang ngaku Islam tapi keimanannya kurang, dia nggak puasa. Maka orang yang beriman yang Allah panggil dengan keimanan yang kuat itu dia bisa menahan lapar dan haus, menahan amarah, menahan hawa nafsu dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Maka dengan penuh kekuatan iman. Kemudian apalagi Bu? Ketika hadirnya bulan Ramadan, kita minta juga diberikan kesehatan dan keselamatan. Hadir bulan Ramadan tapi nggak sehat. Kira-kira bisa puasa nggak Ibu? Bisa tarawih nggak? Nggak juga. Maka doain yang kita minta Bu, agar nanti bulan Ramadan sampai usia kita diberikan kita kegembiraan, dikuatkan iman kita bisa baca Quran, dikuatkan iman kita bisa tarawih, dikuatkan iman kita bisa bersedekah, dikuatkan iman kita bisa qiyamul lail. Nah, maka inilah dengan kekuatan iman. Dan dengan kekuatan Islam, lakukan ini karena Tuhanmu dan Tuhanmu juga. Ini jadi doa yang kita baca ada beberapa hari lagi. Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Kemudian ucapan ketika dicela atau diusilin orang lain ketika berpuasa. Jadi kan kadang puasa itu ada tidak kira-kira yang memancing emosi kita Ibu? Banyak Ibu ya. Gimana salah satunya buat kita marah Ibu? Majikan atau teman yang buat emosi ya Bu ya. Nah gimana caranya kalau ada orang yang kira-kira membuat emosi kita terpancing buat marah? Maka Rasulullah SAW bersabda, wa ini mur'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun marratain. Jadi kalau seandainya ibu-ibu ada orang yang memancing kita, dicela kita, terkadang kita terpancing, dikhawatirkan terpancing, maka apa yang kita baca ibu-ibu? Ini hadis riwayat Bukhari nomor 1894 dan Muslim 1151. Maka apa yang kita baca? Kalimat inni shaimun, inni shaimun. Ini yang kita baca Ibu. Berapa kali kita baca? Marratain, 2 kali. Jadi kalau ada orang buat marah kita nih, apa yang kita baca? Inni shaimun. Inni shaimun, 2 kali. Iya. Inni shaimun, inni shaimun. Jadi kita sadar ketika kita ingin marah, oh saya sedang puasa, saya nggak boleh marah. Saya jangan terpancing. Inni shaimun, inni shaim. Kemudian doa ketika berbuka. Nah ini kita biasa kalau buka puasa apa doa yang dibaca ibu-ibu?
Nah, ada hadis yang lebih kuat lagi. Itu biasa yang kita baca. Ini hadis yang lebih kuat lagi. Zahabal zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2357. Kemudian doa kepada orang yang memberi makan dan minum. Nah, biasanya kalau orang bulan puasa itu suka berbagi ya Bu ya. Kita dapat bukaan, kita dikasih makan, kita dikasih kolak, kita dikasih bubur, macam-macam lah. Dikasih minum. Nah, apa yang kita baca ketika kita mendapatkan makanan dari orang lain? Doa yang kita baca adalah Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Ya Allah, berilah ganti makanan kepada orang yang memberi makan kepadaku dan berilah minuman kepada orang yang memberi minum kepadaku. Ini yang kita baca, Ibu. Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Hadis riwayat Muslim nomor 2055. Kemudian ini nanti kan ini pasti akan kita temui doa-doa ini, Bu. Karena dalam bulan Ramadan enggak hal yang tidak aneh, terkadang kita dapat makanan, terkadang kita harus buka puasa baca doanya. Kemudian terkadang ada sesuatu yang memancing emosi kita, apa yang harus kita baca agar puasa kita tetap utuh dari pagi sampai petang, sampai sore. Doa ketika berpuasa di rumah orang lain. Nah, terkadang kita diundang buka puasa di rumah orang lain. Maka Nabi SAW ketika disuguhkan makanan oleh Sa'ad bin Ubadah, beliau mengucapkan aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Orang-orang yang berbuka di tempat kalian, orang-orang baik menyantap makanan kalian dan malaikat pun mendoakan agar kalian mendapatkan rahmat. Nah, ini kalau kita diundang makan di rumah orang lain, kita doakan agar malaikat itu memberikan rahmat, mendoakan bagi orang yang mentraktir kita makan. Apa doanya? Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3854. Ibnu Majah 1747. Ahmad jilid 3 nomor 118. Kemudian doa yang telah kita baca setelah sholat witir. Kita baca surah Al-A'la dalam sholatnya. Kemudian apa yang kita baca zikirnya? Subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Nah, ini zikirnya. Kemudian apa lagi yang kita baca? Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'alaika nafsik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemarahanmu dan dengan keselamatanmu dari hukummu, dan aku berlindung kepadamu dari siksamu. Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan kepadamu. Engkau adalah sebagaimana engkau sanjungkan kepada dirimu sendiri. Nah, ini doa yang kita baca ketika selesai sholat witir. Kemudian ketika pada malam Lailatul Qadar 10 terakhir, zikir apa yang kita selalu ucapkan? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Atau Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang kita baca, perbanyak sebanyak mungkin agar ketika nanti selesainya bulan Ramadan, dosa kita, ya Allah, Engkau Maha memberi maaf dan Engkau suka memberikan maaf, menghapus kesalahan. Karena maafkanlah aku, hapuskanlah dosa-dosaku. Maka kalau seandainya Allah hapuskan, kita berharap Allah hapuskan dosa-dosa kita, maka kita akan mendapatkan zakatul fitrah. Fitrah itu suci juga, bersih, ditutup dengan zakat fitrah amalan ibadah kita. Maka mudah-mudahan itu semuanya mengantarkan kita
menjadi orang yang kembali fitrah, aidil fitri, kembali suci, kembali bersih lagi seperti bayi yang baru dilahirkan. Maka ibu-ibu semuanya, salah satu yang dikatakan ciri-ciri orang yang diterima amal ibadah puasanya al-hasanatu, jadi orang-orang yang melakukan kebaikan ba'daha sahalus saha, dimudahkan dia juga untuk melakukan kebaikan berikutnya. Jadi kalau seandainya di bulan Ramadan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan baca Quran, melakukan berpuasa, kemudian dimudahkan untuk bangun malam, dimudahkan saling berbagi. Tapi setelah bulan Ramadan kita disulitkan oleh Allah ketika untuk melakukan hal yang sama, maka itu salah satu dikatakan para ulama tanda-tanda tidak diterimanya amal ibadah kita ini. Tapi tanda-tanda ya, amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita dimudahkan melakukan di bulan Ramadan, maka di luar bulan Ramadan Allah akan mudahkan kita juga untuk melakukan amal ibadah yang sama. Maka ibu-ibu, mudah-mudahan persiapan kita sudah matang. Apa target-targetnya sudah ada semua ibu-ibu yang mau dikerjakan bulan Ramadan? Insyaallah. Ya. Oke ibu-ibu, silakan dulu, ada yang mau tanya sebelum kita lanjutkan. Ada yang mau tanya dulu, Bu. Silakan. Ini saya lagi flu, jadi agak rehat sebentar ibu. Silakan ibu, ada yang mau tanya ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu. Maaf Ustaz, saya mau tanya. Sini kan saya kerja mengikuti orang kafir. Terus otomatis Suaranya kurang dekat ibu, kurang jelas. Maaf. Saya mau tanya, di sini tuh saya kan kerja mengikuti orang nggak punya agama kan. Iya. Lepas itu saya otomatis kalau memasak itu menggunakan babi. Lepas itu tempat apapun yang saya pakai, dia pun kan dia pakai. Lepas itu saya itu kan menggunakan tempat itu otomatis, tapi saya cuci lebih dulu. Gimana dengan hukumnya masalah puasa saya? Terus yang kedua, saya melakukan sholat itu kan wudhunya itu gimana? Kerja kan mengejar waktu gitu Ustaz. Terus gimana dengan wudhu saya? Hukumnya gimana? Terima kasih. Masalah puasa saya ini terimanya gimana? Afdol apa enggak afdol? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu. Yang pertama, dalam hal bekerja juga kita harus wanti-wanti karena dikatakan Allah, kalau seandainya pekerjaan kita itu menghalangi ibadah kita kepada Allah, ini salah satu bagaimana kita mendapatkan kebarokahan dari rizki yang kita dapatkan. Karena salah satu rizki apapun, ilmu ketika dia tolak ukurnya barokah, buat dia dekat sama Allah. Rizki ketika dia buat barokah, tidak menghalangi dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya kalau ditanya, saya pribadi ibu-ibu ya, kan kita selaku orang beriman, kita punya komitmen terhadap agama kita dan terhadap keyakinan kita. Kembali ke kita diri masing-masing. Sejauh mana kita mengkanter atau membentengi diri kita terhadap agama kita. Maka sebenarnya dalam hal kesabaran, dalam hal ketaatan, kesabaran itu ada 3 ibu. Yang pertama, sabar dalam hal ketaatan. Dalam hal ketaatan itu perlu sabar ibu. Kita mau jadi orang yang taat perlu kesabaran, diuji oleh Allah. Baca Quran terlalu lama sabar, tadarus terlalu lama sabar, mau puasa tapi ada ujiannya. Bisa nggak kita menghalangi sesuai dengan ketentuan Allah? Yang kedua, sabar dalam hal maksiat. Ada hal yang memang dilarang Allah,
Sabar nggak kita mencegahnya supaya kita nggak ngelakukan? Contoh, kondisi kita ini bekerja dengan majikan yang memang di majikan tuh semuanya harus mengkonsumsi babi. Gimana ya caranya? Tinggal kita berusaha agar bisa mensiasatinya. Karena pengalamannya saya dengar ibu-ibu di sana ada yang pancinya sendiri, ada yang piringnya sendiri, ada yang garamnya sendiri. Ini pengalamannya saya dengar selama saya di sana ibu ya. Karena saya nggak pernah masuk sampai ke dapur-dapur. Tapi cerita dari pengalaman yang ada, Ustadz saya tinggal dengan majikan yang setiap hari harus mengkonsumsi babi. Tapi saya tanya gimana ibu-ibu, jadi selama ini piringnya, sabunnya, saya punya piring sendiri, jadi saya taruh kotak ketika saya mau masak, saya masak sendiri. Jadi jangan sampai terkadang kita, ini salah satu keberkahan ya Bu ya, kenapa terkadang kita sudah merantau, ini tidak untuk ibu-ibu, ini untuk kembali bagaimana kita menguatkan keyakinan kita terhadap agama kita Ibu ya. Karena kalau kita lihat Bu, Bilal bin Rabah Ibu, gimana Bilal bin Rabah ketika itu dia disuruh pindah agama, apa yang dilakukan oleh para musuh-musuh orang-orang Yahudi Bu? Dijemur di tempat yang panas, kemudian dilempar batu. Benar ibu-ibu? Pernah dengar? Tapi apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah untuk mempertahankan keyakinannya? Dia tetap mengatakan ahad, ahad, Allahu ahad. Nah, kita dalam menjalankan agama sebenarnya kita harus punya prinsip. Agama saya melarang ini. Sebenarnya dengan kita menjalankan prinsip itu akan mengantarkan keberkahan terhadap rezeki kita. Jadi tinggal kita mencari siasat. Saya tetap mungkin harus mencari nafkah, saya harus pergi meninggalkan keluarga. Kemudian ketika sampai di sana ada halangan, ketika kita tinggal dengan majikan, saya harus makan babi juga. Tapi kan dalam agama saya dilarang. Mungkin kita berusaha untuk memberikan penjelasan kepada majikan kita dengan cara yang baik. Karena kan setiap agama tuh punya aturan, ada perintah dan ada larangan ya Bu ya. Kita berusaha, itu bagian dari dakwah sebenarnya. Atau kalau memang kita takut dengan majikan kita, tadi caranya pandai-pandai kita mensiasatinya. Piringnya jangan sama, walaupun dicuci, karena kan dalam aturan agama tidak cukup untuk dengan air saja, harus disama. Jadi setiap mau makan harus disama, karena kita nggak bisa. Maka solusinya tadi bagaimana? Ya tadi punya piring sendiri, punya wajan sendiri, punya sendok sendiri, seperti itu. Oke, Ustadz, Ibu. Iya. kalau dicuci pakai sabun toharoh bagaimana? Ya. Sabun toharoh itu para ulama masih ada perbedaan juga. Karena ya yang mengatakan ada dalam sabun toharoh itu ada pasir-pasirnya Ibu ya. Saya juga belum pernah pegang. Tapi saya baca ada pasir-pasir kasar-kasar gitu ya Bu ya. Saya nggak tahu Biasa juga. yang dibeli, Ya katanya yang dibeli ada kadar pasirnya. Tapi kadar pasirnya tidak terlalu banyak. Tapi kalau memang sebagian fatwa ulama mengatakan bahwa sabun toharoh itu bisa, maka itu sah-sah saja. Tapi itu tadi masih perbedaan ulama. Ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau yang terbaiknya tadi ya kita berusaha untuk menyingkirkan. Ibarat ada duri di jalan, bagaimana kita bisa menyingkirkan duri tersebut sedikit saja. Kemudian kita sesuai dengan kerja, sesuai aturan. Kalau sebagian ulama ada yang mengatakan boleh, berarti kalau mengatakan boleh ada dalilnya, insya Allah diperbolehkan. Seperti itu. Karena saya juga belum sampai meneliti, saya juga belum pernah pegang sabun toharoh itu bagaimana bentuknya. Ya. Kemudian tadi apa pertanyaan terima kedua kasih. Ibu? Saya lupa tadi pertanyaan kedua, masalah apa tadi Ibu? Yang kedua apa tadi pertanyaannya? Bagaimana sholat yang saya jalankan selama sholat ibadah puasanya? Terus sholat sama ibadah puasanya itu gimana? Hukumnya. Ya. Bagaimana sholat dengan ibadah puasanya? Perkara diterima atau tidak terima, itu kembali ke Allah. Tapi kalau perkara sah tidak sah, kita bisa nilai. Ketika seseorang mengerjakan sesuatu, sesuai dengan rukun dan syaratnya, contoh ada orang yang sholat mengerjakan rukun dan syaratnya semua dikerjakan, sah. Nah perkara diterima atau tidak terimanya kembali ke Allah. Mungkin kita lihat semuanya dikerjakan, tapi hatinya ingin dilihat orang lain. Ingin ria, ingin sombong.
Maka kalau seandainya diterima atau tidak diterimanya itu kembali ke Allah. Tapi kalau ditanya sah atau tidak sahnya, ketika rukun dan syaratnya sudah kita kerjakan, maka amal ibadah yang kita kerjakan itu sah. Kalau perkara diterima tidak diterimanya, hanya Allah lagi yang mengerjakan. Seperti itu, yang menentukannya. Oke, Ibu. Jadi beda sah antara sah dengan diterima. Karena diterimanya amal ibadah seseorang itu karena tidak bisa lihat hatinya. Tapi kalau ditanya sah atau tidak sahnya, kita ketika sesuai dengan aturannya rukun dan syarat-syaratnya, maka sah ibadah tersebut. Seperti itu. Ada lagi yang mau tanya, Ibu? Ya. Jadi intinya ibu-ibu, beberapa hari lagi, ini hari Senin, Selasa, Rabu, ada 3 hari lagi. Mudah-mudahan 3 hari ini bisa kita betul-betul semaksimal mungkin berusaha untuk menggapai kemuliaan bulan Ramadan ini, agar nanti kiranya apa yang kita kerjakan betul-betul menjadikan semuanya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan kebarokahan dan ampunan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu, ini karena saya flu mungkin kita cukupkan sampai di sini saja, tidak apa-apa Ibu ya? Ya. Ya. Berapa menit lagi maghrib di sana Ibu? Sudah maghrib Ibu ya? Ya kalau sudah maghrib, ya ini saja mungkin Ibu. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Mudah-mudahan amalan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa nanti. Ini saja mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa Ibu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu semuanya, ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Bu, saya izin keluar. Yang kedua, terima kasih Bapak Soleha dan sudah bocah.